Ada nggak sih jualan yang nggak bisa hutang gitu di sini? Nggak ada, Apa Pak. ada nggak? Nggak ada. Semua juga diutangin. Istilahnya ada tetangga jualan token aja diutang. Ya kan? Token juga Token diutangin? aja diutang. Astaga. Cabai Jawa ini fungsinya banyak nih, Pak. Jadi ini bisa buat bumbu masak seperti rendang, daging gitu. Udah itu buat jamu. Ngobrol-ngobrol santai bersama Rusdi dan keluarga nih, bapaknya. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Pak ke kebun Pak? Enggak Pak, lagi libur. Oh lagi libur? Ya. Oh, biasanya kalau ke kebun tuh tiap hari atau bagaimana Pak? Ya kadang 2 hari sekali kalau capek libur itu. Enggak tiap hari. Namanya Kebun sendiri? bukan punya orang. Oh punya orang. Oh Bapak yang ngurus atau bagaimana? Yang ngurus. Ngurus ya. Nanam apa di sana Pak? Coklat. Oh Ya, coklat? Iya. Coklat. Oh gitu. Luas Pak kebunnya? Ada 1 hektar. Oh luas ya? Ya cuman nggak ditanam coklat semua. Oh nggak semua ditanamin? Ya, udah. Itu yang ngurus Bapak sendiri atau ada teman yang lain? Ada temannya di sebelah sana. Punya ya tanah itu punya orang satu. Dibagi yang ngurus itu. Punya orang Batu. Abangnya Bud. Banyak yang bertanya dan kebetulan nih tadi kan sering kita udah beberapa kali ya kita mandi di sini gitu kan. Tadi kita mandi juga airnya lagi keruh-keruhnya. Ya. Jadi kayak kopi susu airnya, air mandinya. Itu memang seperti itu selalu sepanjang hari atau bagaimana Rusdi? Sekarang kan lagi musim hujan tuh Pak, ya kan? Hujan terus ya kan? Udah berapa bulan ini hujan-hujan terus di daerah Rusdi ini. Jadi airnya emang seperti itu. Gitu. Tetapi kalau musim kemarau, emang airnya kecil tapi agak bening gitu. Agak bening ya, tapi nggak bening, nggak murni bening ya, nggak murni bening ya, tetap keruh ya, juga. Karena Iya. tapi apa boleh buat, namanya udah ada ya kayak gitu. Ya Rusdi gimana? Udah syukurin aja lah. Iya disyukurin aja ya. Iya. Adanya seperti itu Pak ya. Seperti itu. Ya terima ya. Ya, tapi di sini apakah memang nggak bisa dibikin sumur atau bagaimana? Ya bisa sih Pak bikin sumur, cuman kan pada intinya ya perlu dana juga lah kan. Oh besar ya? Iya gitu. Di sini maksudnya kalau untuk sumur gali kan saya pikir kan itu biaya lebih enteng ya kalau sumur gali. Itu sumur gali nggak bisa? Ya kemungkinan bisa sih Pak, sumur gali. Ada nggak yang bikin sumur gali Pak di Ya, sini Pak? kadang-kadang itu kebanyakan gagal Pak. Gagal? Iya. Air kan ada batu itu. Ya kadang gagal, kadang nggak lanjut gitu. Kalau tetangga-tetangga Bapak ada nggak yang punya sumur gali? Ada. Itu di depan itu. Oh yang di depan sana? Iya, itu udah berapa tuh? 20-an lebih tuh. Tapi airnya itu kuning, bau. Airnya di tengah sawah itu. Oh. Karena dia posisinya Di tengah sawah. Ya. sawah gitu loh. Kalau di sini kan enggak. Betul. Iya. Ya jadi kendalanya di Kampung Rusdi ini memang air, salah satunya air. Ya. Airnya yang ya apa adanya. Jadi memanfaatkan air irigasi. Air irigasi ya tahu sendiri, air irigasi dengan air apa adanya sebenarnya. Kita nggak tahu di sana itu sumbernya seperti apa yang ada di sumber sana. Di atas sana kita kan nggak tahu. Makanya ini air ini sepanjang waktu warnanya keruh, kuning, coklat, kadang-kadang malah. Jadi betul-betul kalau dibilang tidak sehat ya tidak sehat. Ya. Tetapi ya mau gimana lagi? Iya Pak. Adanya seperti itu. Nah, Ya terpaksa memakai seperti itu, memakai yang ada. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa bikin sumur Rusdi ya, Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ke depan bisa bikin sumur, paling tidak sumur gali yang butuh biaya rendah gitu kan, yang nggak terlalu tinggi. Jadi lebih enak juga, ada lebih higienis, lebih bersih. Keseharian Rusdi seperti apa Pak di sini? ya sehari-harinya anak kurus di ini kadang-kadang kalau ada yang nyuruh kerja ya dia itu ikut.
1 hari 2 hari itu kadang prank nggak ada yang ngajak lagi itu dia itu ikut gitu ya nggak apa-apa, yang penting usaha sih dikit-dikit nerima gitu Pak itu. Oh, artinya upahannya? Iya upahan Pak. Oh, mau dia upahan? Iya mau Pak. Kalau ada yang ngajak itu ya orang tuanya itu bapaknya itu kemayangan Pak. Kemayangan syukur alhamdulillah itu. Anak saya harus di rumah sudah 5 bulan jalan itu syukur alhamdulillah sangat senang ya, kumpul sama adeknya abangnya itu sudah senang sama ibunya sama bapaknya keluarga lah. So alhamdulillah itu anak saya sudah pulang kembali semula lantaran dari bapak hasil titik asa syukur alhamdulillah. Jadi Rusdi ini kan upahan Pak ya? Ya. Tapi itu nggak setiap hari ya? Enggak. Masalahnya yang ngajak itu yang nggak ada, upahan itu nggak ada gitu kan? Ada, ya. Sebenarnya mereka ini ingin kerja setiap hari, nggak pingin juga nganggur-nganggur seperti ini. Tetapi apa hendak dikata, yang mau dikerjakan itu nggak ada, yang mau diupahin itu tuh nggak ada. Sawah tuh di depan tuh lagi nganggur, nggak ada. Jadi di sini jujur aja teman-teman betul-betul buntu. Betul-betul buntu, nggak ada apapun itu. Mau jualan juga ya jujur aja ini mohon maaf ya kalau ada takutnya ada yang tersinggung nanti ya mungkin di tempat-tempat lain juga begitu. Nah, Rusdi sekarang kan bikin warung, yang namanya warung di kampung mungkin teman-teman tahu sendiri seperti apa bikin warung di kampung. Yang nggak tahan bikin warung itu apa Rusdi? Ya, hutang. Warung nggak seberapa, tapi hutangnya lumayan. Jadi akhirnya warung itu susah untuk jalan. Makanya Rusdi sering upahan itu ada yang nyuruh upahan. Jadi uang itu buat nembukin warung supaya berkembang lagi, dikit lagi gitu. Ya selama ini Rusdi ya semangat aja nih, semangat aja buka warung ya kan, kita mensyukurin ya kan. Jadi emang namanya tinggal di kampung, kita marung itu seperti apa ya kan kondisinya ya kan, yaitu banyak yang utang gitu, banyak yang utang. Jadi kalau kita nggak tahan kita bisa bubar ya kan. Kita, namanya pembeli adalah raja ya Pak ya, gitu. Jadi makanya kadang warung kosong tuh ya kan, ini lama nggak ada yang menyuruh Rusdi untuk upahan gitu kan. Nah, pas ada ya kan diisi lagi ya kan warung itu sama Rusdi gitu aja. Terus kalau ada yang bayar gitu ya, nah itu belanja gitu. Jadi kalau belum belanja warungnya kosong ya gitu. Tapi yang ada gitu, ya kan? Cuman ya alhamdulillahnya aja gitu loh Pak ya kan, ada aja gitu. Ya jadi memang kendalanya nggak di mana-mana, bukan hanya di sini. Yang namanya warung di kampung itu nggak jauh-jauh dari hutang. Nah, pesan saya satu ini, jangan sampai naruh rokok. Enggak. Kalau Rusdi menjual rokok, sudah kehutangan 1 bungkus, itu udah nggak ada, Rusdi nggak dapat apa-apa. Karena keuntungan dalam 1 slop rokok itu dapat keuntungan 1 bungkus rokok. Ketika 1 bungkus rokok sudah kamu hutangin, udah nggak ada keuntungannya, kamu udah nggak dapat apa-apa. Nyiapin kebutuhan pokok pangan di sini seperti gula, supermi, ya kan, minyak, sabun gitu. Itu yang paling utama aja gitu ya. Makanan anak-anak ini nih. Iya. Ya kan? Ada nggak sih jualan yang nggak bisa hutang gitu di sini? Nggak ada, Pak. Ada nggak? Nggak ada. Semua juga dihutang. Kalau ada jualan yang nggak bisa dihutang yang mengharuskan orang membayar cash gitu? Nggak ada Pak. Orang istilahnya ada tetangga jualan token aja diutang. Ya kan? Token juga diutangin. Ya, kita maklumin aja lah, nggak apa-apa. Nah terus kalau utang itu bayar nggak sih? Ya alhamdulillah bayar Pak. Bayar ya? Bayar. Cuman ya nunggu agak lama gitu. Nunggu nunggu dia gajian gitu. Ya cuma nunggu gajian tuh sampai kapan gitu ya? Sementara dia pengen kerja, yang mau dikerjain itu juga nggak ada gitu kan? Ada.
Enak yang punya sawah, punya kebun, ya kan? Tuh begitu panen langsung bruk-bruk aja ngasih kan? Iya. Gitu. Jadi ya itulah kondisinya. Kalau apalagi kalau jualan bensin gitu, utang juga kapalnya ya? Ya ada juga Pak. Lagi bensin itu Pak. Bensin. Tapi kalau kasihan lihatnya kan. Iya kan, di jalan Pak habis bensin ambil dulu nggak bawa uang nih gitu kan, utang. Udah gitu nunggu lagi nggak bayar-bayar gitu kan. Kadang nih kita jualan bensin, kita ngelihat orang tuh Pak, ya kan kita nggak kenal dia pas nggak bawa uang kan kita kasihan. Iya. Ya kan. Gitu. Padahal kita nggak kenal sama orang. Nggak kenal. Udahlah nggak apa-apa lah, kasih. Nah. Untung aja ini Rusdi, saya salut sama Rusdi ini. Saya salut sama Rusdi, dia bisa bertahan di kampung ini. Yang tadinya dia bisa mencari uang di luaran sana, di Cilegon sana. Tapi bukan berarti kita berharap dia kembali ya. Kita melihat kesungguhan Rusdi. Dengan kondisi seperti ini, serba keterbatasan, dia sulit mendapatkan uang. Dia masih tetap bertahan, dia tetap pegang janji ke kita. Tetap pegang janji ke teman-teman Detik Asa. Jadi beliau ini betul-betul komitmen. Kita suruh usaha warung. Hingga sekarang, ini kita datang dadakan ke tempat Rusdi. Hingga sekarang dia ternyata warungnya masih ada. Meskipun warungnya ini sangat sepi barang-barang yang ada di etalasenya. Tetapi masih ada. Kita salutnya itu masih ada. Pelacananya ada, teman-teman bertanya, kok warungnya Rusdi nggak ada isinya? Kok warungnya Rusdi sepi? Ya karena kondisinya seperti itu. Kita nggak bisa salahkan juga. Saya nggak menyalahkan mereka ini, nggak menyalahkan Rusdi. Kondisinya seperti saya tahu sendiri karena saya sudah berkali-kali datang ke sini. Saya sudah tahu kondisi mereka. Betul-betul kehidupan mereka ini betul-betul sulit. Saya nggak ngada-ngada, betul-betul sulit. Mungkin bagi sebagian orang, mungkin di kampung ini mereka yang punya kebun, mereka yang punya sawah. Mungkin kehidupannya sedikit lebih baik. Tetapi bagi mereka ini, punya tanah yang hanya segini, di belakangnya tebing, mereka nggak punya tanah untuk digarap, untuk bertani, ya mau ngapain? Bertani ke tempat orang juga itu nggak selalu ada. Ya otomatis sudah dipastikan mereka nggak punya uang gitu. Tapi ya apapun itu, kehidupan tetap berlanjut, tetap semangat Pak ya, tetap semangat, nggak boleh mengumpat, nggak boleh berkecil hati. Kok hidup saya selalu seperti ini? Nggak seperti itu juga gitu kan. Karena Allah itu sudah mengatur semuanya. Allah itu sudah mengatur. Selalu di balik kesulitan itu ada kemudahan gitu ya, ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya mungkin dari sini kita bisa belajar dengan kesabaran ya, dengan kegigihan, ketelatenan gitu. Dan ini juga ujian juga buat Rusdi. Betapa Rusdi itu diuji, yang tadinya Rusdi juga sedikit-sedikit pegang uang. Ketika Rusdi pulang, betul-betul Rusdi harus banting tulang ya. Dan itu juga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nah itu betul-betul menguji mental Rusdi untuk bertahan di kampung. Oh ya, tadi itu ada yang datang ya, Sales ya? Iya, Sales. Oh, terus nggak ngambil? Enggak. Kenapa? Ini kan masih ada. Oh gitu. Oh, jadi yang datang itu dia ngisi gitu ya? Ya teman-teman, mungkin teman-teman masih ingat video Rusdi beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang judulnya apa? Mengambil cabai Jawa. Upahan cabai Jawa ya? Upahan. Upahan cabai Jawa. Jadi ngupah gitu? Upahan. Upahan. Metik cabai Jawa. Itu kebunnya luas? Kebunnya ya luas, agak luas. Oh, jadi metik cabai Jawa. Upahan di situ. Nah, tapi saat itu Rusdi, ini saya, khususnya saya, mungkin teman-teman juga penasaran. Penasaran emang. Apa sih cabai Jawa gitu kan? Kita kan nggak pernah tahu nih cabai Jawa itu seperti apa. Karena saat itu Rusdi tidak mereview secara jelas. Oh, cabai Jawa itu seperti apa. Salah satu alasan saya datang ke rumah Rusdi itu salah satunya ingin ke kebun cabai Jawa. Tetapi niat itu tidak tersampaikan karena di kondisi kebun itu jauh di gunung ya. Di gunung. Jauh di gunung,
dan jalan licin, kondisi sekarang sering hujan. Jadi tidak memungkinkan kita untuk pergi ke kebun cabai Jawa. Tetapi teman-teman tidak perlu berkecil hati, tidak bisa mereview cabai Jawa. Karena di depan saya, di tempat saya berdiri, ada sebatang pohon cabai Jawa. Nah, ini dia nih cabai Jawa. Ya, seperti ini, teman-teman. Ini adalah cabai Jawa. Cabai Jawa yang pernah Bapak Rusdi tanam di sini. Ini cabai Jawa ya. Nah, pohonnya ini batang atau merambat? Dia ini merambat. Oh, ini rambat. Oh, ini kalau ini? Oh, ini jadi, pohon mati. Ini pohon mati. Oh. Jadi dia merambat. Oh, merambat ya. Oh, seperti kayak daun sirih itu, Pak. Oh, kayak daun sirih. Daun sirih, merica itu kan. Oh, kayak merica ya. Iya. Nah, cabai Jawa ini fungsinya buat apa? Kalau cabai Jawa ini fungsinya banyak nih, Pak. Jadi ini bisa buat bumbu masak seperti rendang, daging, gitu. Udah itu buat jamu, gitu. Itu fungsinya. Rasanya pedas kayak cabai? Ya, pedas. Coba sekarang kita petik satu ya. Nah, petik satu, tuh. Nah, kita coba. Ini yang udah matang ya? Iya. Tuh. Pedas. Rasanya pedas dan kayak rasa-rasa jamu. Jamu, iya. Nah, jadi beda pedas cabai, beda. Pedas cabai kita udah tahu pedas cabai. Kalau ini ada aroma jamunya. Jamunya, iya. Aroma rempah-rempahnya itu ada. Kalau cabai kan enggak, cabai kan pedas aja. Iya. Kalau ini aroma rempah-rempah. Iya. Nah, ini buat bumbu masak ya? Bumbu masak seperti rendang tadi, ya kan. Udah itu ya buat jamu. Ya, ini sejenis herbal juga sebenarnya, Pak. Gitu. Jadi ini dikeringin ya? Dikeringin. Dikeringin. Jadi kalau buat masak kita keringin dulu, baru nanti digiling. Gitu. Ya, bersama bumbu-bumbu yang lain. Gitu. Pedas? Iya, pedas. Ya, ini, tapi pedasnya ini aroma rempahnya kuat banget. Ya seperti ini teman-teman. Apa namanya? Kalau di sini, kalau bahasa orang Lampung di sini namanya cabai bait. Tetapi kalau menurut orang Jawa namanya cabai Jawa. Cabai Jawa. Ya. Terus kalau bahasa kita itu bahasa Latinnya nggak tahu nih apa ya? Iya. Cabai apa? Lempuyang apa gimana? Coba teman-teman kalau yang tahu ya coba komen ya. Ini cabai apa namanya? Mungkin di bahasa Latinnya mungkin ada yang tahu. Ya, ada yang coba tahu. silakan komen. Ini buahnya sepanjang waktu, sepanjang masa atau ada musim-musim? Ada musim-musimnya. Oh, musim-musim. Musim-musimnya. Enggak berbuah selalu? Enggak berbuah selalu, Pak. Jadi nanti kalau udah berbuah, udah sekaligus brut gitu kan buah. Jadi dipanen, udah selesai. Selesai. Kemudian berbuah lagi. Berbuah lagi, tumbuh yang musimnya. kecil-kecil ini gitu. Oh iya, nih sekarang nih ketepatan kita datang nih lagi musim berbuah. Ya. Lagi musim berbuah. Musim berbuah. Ini kalau nanamnya apa ini? Ini batang gini aja udah jadi, Pak. Oh, batang itu aja juga hidup. Ini batang ini kita taruh aja bahkan bisa jadi karena dia batang ini udah ada akar. Udah akarnya dari pucuk ke pucuk, dari bawah pun udah ada akar-akarnya masing-masing. Jadi digeletakin begitu aja dia akan tumbuh dengan sendirinya. Bahkan tidak ada rambatannya pun dia tumbuh dengan sendirinya. Ya. Cabai bait kalau bahasa Lampung di sini. Ya teman-teman, jadi udah nggak penasaran lagi, cabai Jawanya. Ya, ini kita sudah sehari semalam berada di rumah Rusdi dan sudah ngobrol-ngobrol dan sudah menyerahkan bingkisan, dan juga kita sudah banyak memberikan saran untuk Rusdi, untuk perbaikan channel Rusdi ke depannya. Dan sekaligus tadi kita juga sudah mengajarkan cara editan dasar agar tayangan video Rusdi lebih menarik. Tadi kan sudah diajarkan cara editan secara dasar. Kira-kira gimana? Bisa diikutin atau bagaimana? Ya, insya Allah bisa diikutin, Pak. Terus belajar terus. Ya mudah-mudahan bisa. Ya, tentunya belajar langsung bisa itu sudah pasti. Iya, Pak. Kemungkinan itu sulit ya. Iya, Pak. Tetapi ada kemauan untuk belajar, ya belajar terus pasti bisa. Iya, Pak. Ya. Iya.
diasah terus. Yang penting rajin pegang HP, pegang HP-nya ya ngedit-ngedit. Iya Pak. Ya, kemudian juga nggak hanya si Rebo, Rusdi juga harus belajar cara pengeditan. Ya nggak usah yang editan-editan yang canggih, tetapi editan yang minimal untuk memotong video, membuang video-video yang tidak perlu, yang tidak digunakan. Itu yang paling penting. Ya, oke. Kemudian Bapak, ini Rusdi sudah kurang lebih 5 bulan di rumah. Ya. Alhamdulillah Rusdi anteng di rumah, betah di rumah. Pak. Tentunya itu berkat didikan Bapak juga. Ya, saran-saran Bapak memberikan saran-saran yang baik, mengarahkan ke hal-hal yang baik. Pak. Sehingga Rusdi merasa betah di rumah dan tidak merasa tertekan juga. Pak. Kita berharap kedepannya Rusdi ini lebih betah lagi. Insya Allah. Dan kita berharap ini usahanya bisa berkembang ya. Insya Allah. Berkembang. Dan yang paling penting nih, ini penonton sering menyampaikan ke kita, berharap ini Detik Asa ke Lampung ini nanti menjadi saksi pernikahan Rusdi. Menjadi saksi. Amin. Nah, mudah-mudahan ini Rusdi cepat dapat jodoh. Nah, sehingga kita ke pulau ini menghadiri pernikahan Rusdi. Wah, ini besar-besaran nih kita kesini nih. Ya Rusdi ya. Amin. Ya. Amin. Bapak, terima kasih sudah menerima kami di sini. Iya, Pak. Nah, ini hari sudah sore, kita mau melakukan perjalanan panjang lagi. Iya, Pak. Saatnya kita berangkat. Baik-baik di sini, jangan pernah kembali ke masa lalu. Itu yang paling penting. Iya. Rusdi mengucapkan kepada Bapak Detik Asa yang setelah membimbing Rusdi, yang telah menyempatkan waktunya untuk datang itu jauh-jauhnya, hujan, jalanan sang licin, tapi disempatkan untuk datang ke rumah Rusdi. Rusdi sangat bersyukur dan banyak terima kasih kepada Bapak Detik Asa. Kami akan selalu memantau apa yang sudah kami lakukan, akan tetap kami pantau sejauh dan sepanjang orang yang kita pantau itu tidak keberatan. Tidak keberatan dan memberikan respon yang baik. Nah, itu akan selalu kami pantau dan kami bantu. Pak. Tetapi ketika tidak ada respon yang baik, artinya sudah tidak bisa dipantau lah, tidak mau direspon lagi. Pak. Itu aja intinya. Baik-baik di sini. Terima kasih semuanya sudah direpotkan. Baik teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Mohon doanya semoga perjalanan pulang ini diberikan keselamatan tanpa kendala dan dilancarkan semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.